Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auliani Puspita Anggraini, NPM 2001011023, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, semester 1 kelas E. Baik, di sini saya akan mereview jurnal tentang aliran struktural. Pengertian aliran struktural. Abdul Chair menyatakan bahwa linguistik struktural ialah aliran yang berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Aliran struktural adalah sebutan yang diberikan pada paham bahasa yang berlandaskan pada pemikiran behavioristik. Jadi, dengan didasari pada paham behavioristik, hakikat bahasa itu dipandang dari perwujudan lahiriahnya. Jadi, di dalam taksonomi gramatika disusun dari tataran terendah berupa fenom, morfem, frasa, klausa, sampai tertinggi yang berupa kalimat. Dari pengertian aliran struktural di atas dapat disimpulkan bahwa aliran struktural atau behavioristik adalah salah satu aliran linguistik yang mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas dari bahasa itu sendiri. Yang kedua, latar belakang lahirnya aliran linguistik struktural. Sejarah linguistik yang sangat panjang telah melahirkan berbagai aliran-aliran linguistik yang pada hakikatnya mempengaruhi pengajaran bahasa. Masing-masing aliran tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang bahasa, sehingga melahirkan berbagai tata bahasa. Aliran tradisional telah melahirkan sesimpulan penjelasan atau aturan tata bahasa yang dipakai kurang lebih selama 200 tahun. Menurut para ahli sejarah, tata bahasa yang dilahirkan oleh aliran ini merupakan warisan dari studi perspektif. Studi perspektif adalah studi yang pada prinsipnya ingin merumuskan aturan-aturan berbahasa yang benar. Sejak tahun 1930 sampai akhir tahun 1950-an, aliran linguistik yang paling berpengaruh adalah aliran linguistik struktural. Tokoh linguis di Amerika yang dianggap berperan penting pada era ini adalah Bloomfield. Linguistik Bloomfield berbeda dari yang lain. Dia melandasi teorinya berdasarkan psikologi behaviorisme. Menurut behaviorisme, ujaran dapat dijelaskan dengan kondisi-kondisi eksternal yang ada di sekitar kejadiannya. Kelompok Bloomfield menyebut teori ini mekanisme sebagai kebalikan dari mentalisme. Menurut aliran ini, satuan dasar dari sintaksis adalah takmen, yang dalam bahasa Yunani yang berarti susunan. Takmen adalah kolerasi antara fungsi gramatikal atau slot dengan sekelompok bentuk-bentuk kata yang dapat saling dipertukarkan untuk mengisi slot tersebut. Linguistik transformasi melahirkan tata bahasa transformasional generatif grammar, yang bahasa mengandung segi ekspresi dan segi isi. Masing-masing segi mengandung forma dan substansi. Forma ekspresi, substansi ekspresi, forma isi, dan substansi isi. Yang ketiga, ciri-ciri aliran struktural. Ciri-ciri aliran struktural yang pertama adalah berlandaskan pada faham behaviorisme. Proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap. Yang kedua, bahasa berupa ujaran. Yang ketiga, bahasa merupakan sistem tanda dan arbiter dan konvensional. Yang kelima, kegramatikalan berdasarkan keumuman. Yang keenam, level-level gramatikal ditegakkan secara rapi. Level-level gramatikal mulai ditegakkan di level terendah yaitu morfem sampai level tertinggi yaitu kata. Urutan tataran gramatikalnya adalah morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Tataran di atas kalimat belum terjangkau oleh aliran ini. Yang ketujuh, analisis dimulai dari berbagai morfologi. Yang kedelapan,
Bahasa merupakan deret sistematik dan paradigmatik. Yang kesembilan, analisis bahasa secara deskriptif. Analisis bahasa menurut teori struktural diperlakukan atas kenyataan yang ada dengan mengabaikan unsur historis. Data yang dianalisis adalah data yang diperoleh saat penelitian. Analisis semacam ini bertolak dengan pendekatan sinkronik. Dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung. Unsur langsung yang dimaksud dalam teori struktural yaitu unsur yang setingkat lebih rendah atau lebih bawah dari struktur tersebut. Yang selanjutnya adalah tokoh aliran struktural. Abdu Chair mengatakan bahwa linguistik struktural berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Pandangan ini adalah sebagai akibat dari konsep-konsep atau pandangan-pandangan baru terhadap bahasa dan studi bahasa yang dikemukakan oleh bapak linguistik modern yaitu Ferdinand de Saussure. Teori ini berlandaskan pola pikir behavioristik. Aliran ini lahir pada awal abad ke-20, yaitu pada tahun 1916. Aliran ini lahir bersama dengan lahirnya buku karya Saussure yang juga merupakan pelopor aliran ini. Ia dikenal sebagai bapak strukturalisme dan sekaligus bapak linguistik modern. Tokoh-tokoh yang merupakan penganut teori ini adalah Bailey dan kawan-kawan. Aliran strukturalis memiliki beberapa aliran linguistik strukturalis memiliki beberapa aliran, yaitu yang pertama aliran Ferdinand de Saussure, aliran Paha, aliran Wittgenstein, aliran linguistik sistemik Leonard Bloomfield dan strukturalis Amerika. Lalu yang terakhir adalah aliran tekmatik. Aliran Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya. Pandangan yang dimuat dalam bukunya tersebut mengenai konsep telah sinkronik dan diakronik, perbedaan langue dan laparole, perbedaan signifian dan signifi, hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Aliran Praha terbentuk pada tahun 1926 atas prakarsa salah seorang tokohnya, yaitu Willem Hessius. Tokoh-tokohnya antara lain adalah Nikolai S. Pengaruh mereka sangat besar di sekitar tahun 30-an, terutama dalam bidang fonologi. Yang ketiga adalah aliran glosemik. Aliran glosemik itu lahir di Denmark. Aliran ini dikembangkan oleh Louis, yang merupakan ajaran Ferdinand. Namanya menjadi terkenal karena usahanya untuk membuat ilmu bahasa menjadi ilmu yang berdiri sendiri, bebas dari ilmu lain, dengan peralatan metodologis dan terminologis sendiri. Yang selanjutnya adalah aliran Wittgenstein. Aliran ini diperkasai oleh John R. Pitt. Beliau adalah guru besar di Universitas London. Fonologi prosodi adalah salah satu cara menentukan arti pada tataran fonetis. Ada 3 macam pokok prosodi, yaitu prosodi yang menyangkut gabungan fenom seperti struktur kata, struktur suku kata, struktur kromosom, dan gabungan vokal. Prosodi yang terbentuk oleh sendi atau jeda. Dan yang ketiga adalah prosodi yang realitanya melampaui satuan yang lebih besar dari fenom-fenom suprasegmental. Yang selanjutnya adalah aliran linguistik sistemik. Aliran ini diperkenalkan
oleh salah seorang murid FIT yang mengembangkan teori FIT mengenai bahasa, khususnya yang berkenaan dengan segi masyarakat bahasa. Yang selanjutnya adalah Leonard Bloomfield dan strukturalis Amerika. Ada beberapa faktor yang menyebabkan berkembangnya aliran ini, antara lain pada masa itu para linguis di Amerika menghadapi masalah yang sama, yaitu banyak sekali bahasa Indian di Amerika yang belum dipikirkan atau dijelaskan. Oleh karena itu, Bloomfield dan kawan-kawan ingin memeriksa bahasa-bahasa India itu. Yang kedua, oleh karena adanya iklim filsafat yang berkembang pada masa itu di Amerika, yaitu filsafat behaviorisme, Bloomfield dalam memeriksa bahasa aliran strukturalisme ini selalu mendasarkan penjelasannya pada faktor-faktor objektif yang dapat dicocokkan dengan kenyataan-kenyataan yang dapat dialami. Dan yang ketiga, adanya hubungan yang baik antara para linguis-linguis itu, karena adanya Persatuan Linguis-Linguis Amerika yang menerbitkan majalah Language, yaitu tempat melaporkan hasil kerja mereka. Aliran struktuраlis yang dikembangkan Bloomfield dengan para pengikutnya sering juga disebut dengan aliran taksonomi atau aliran Bloomfieldian, karena bermula atau bersumber pada gagasan Bloomfield. Disebut aliran taksonomi karena aliran ini menganalisis dan mengklasifikasi unsur-unsur bahasa berdasarkan hubungan hierarkinya. Aliran tekmatik. Aliran ini dipelopori oleh Kenneth, seorang tokoh linguistik yang mewarisi pandangan-pandangan Bloomfield, sehingga aliran ini juga bersifat strukturalis. Menurut aliran ini, suatu dasar dari sintaksis adalah takmin. Takmin adalah kolerasi atau hubungan timbal balik antara fungsi gramatikal atau slot dengan sekelompok bentuk-bentuk kata yang dapat saling dipertemukan untuk mengisi slot tersebut. Keunggulan dan kelemahan aliran struktural. Keunggulan aliran struktural. Yang pertama, aliran ini sukses membedakan konsep grafem dan fenom. Metode drill and practice membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. Kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah diterima masyarakat awam. Level gramatikal mulai rapi, mulai dari morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Yang terakhir, berpijak pada fakta dan tidak mereka-reka data. Yang selanjutnya adalah kelemahan aliran struktural. Bidang morfologi dari sintaksis dipisahkan secara tegas. Yang kedua, metode drill and practice sangat memerlukan ketekunan, kesabaran yang sangat menjemukan. Yang ketiga, proses berbahasa merupakan proses rangsangan tanggap berlangsung secara fisik dan mekanis, padahal manusia bukan mesin. Yang keempat, kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman. Suatu kaidah yang salah pun bisa benar jika dianggap umum. Yang kelima, faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa. Dan yang terakhir, objek kajian terbatas sampai level kalimat dan tidak menyentuh aspek komunikatif. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai analisis kata. Linguistik struktural berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Hal ini merupakan akibat dari konsep-konsep atau pandangan-pandangan baru terhadap bahasa dan studi bahasa yang dikemukakan oleh banyak linguistik modern. Mungkin sekian review yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.